hari ini. Pertama, kita telah melakukan opening oleh MC, dilanjut dengan sambutan kepada Kepala Prodi Ilmu Hubungan Internasional UIN Jakarta, dan diikuti oleh acara utama kita, yaitu pembawaan materi oleh Bapak Adib Zaidani. Nanti juga akan ada sesi tanya-jawab di akhir. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita mendengarkan sambutan oleh Kepala Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta, Bapak Faisal Nurdin Idris. Kepada Bapak Faisal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Adib Abdurrahman, Konselor Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB New York. Assalamualaikum Mas Adib. Sehat walafiat Mas. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Beda waktu kita 12 jam ya Mas ya? Betul sekali Pak. Jadi mohon maaf nih mengganggu waktu weekend ya, yang kita tahu bersama bahwa PTRI New York masuk yang paling super sibuk ya. Seperti yang kita ketahui begitu banyak agenda di sana, nggak kenal waktu juga Mas ya, ya. Kadang-kadang harus ada kegiatan 1 minggu karena kita lihat bagaimana PBB ya memerankan peran penting dalam keamanan dan juga perdamaian di muka bumi ini. Terima kasih Mas Adib atas waktunya, dan kami sangat menghargai waktu dan juga berkenannya Mas Adib memberikan sharing dan juga pengalamannya yang langsung dari praktisinya, karena saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa lebih sahih kalau diberikan langsung oleh PTRI New York dibandingkan model UN didiskusikan oleh mereka yang belum atau bahkan tidak langsung menangani di UN gitu. Jadi ini luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa hidup acara diskusi ini. Pertama memang kita concern dengan berbagai perubahan dan tentunya dinamika bahkan ke arah konflik. Jadi memang di satu sisi kompetisi itu menjadi sesuatu yang ya sebuah keniscayaan, namun di sisi lain kompetisi kadangkala kalau tidak di-manage bisa mengarah kepada konflik. Jadi kita langsung mendengar bagaimana pengalaman Pak Adib yang luar biasa, negara-negara bernegosiasi di PBB, yang tentunya kita ketahui bahwa setiap negara memiliki kepentingan, sebagaimana juga individu, negara-negara pun juga kalau kita lihat perilakunya, kalau kita naik level up kepada level sistemik atau level sistem internasional, maka setiap negara pastinya memiliki kepentingan dan mengejar kepentingannya tersebut. Sehingga kita juga berharap dengan masukan di sini berbagai sebenarnya juga bisa di follow up oleh teman-teman mahasiswa, karena persoalan negosiasi juga kemudian hal yang praktek-praktek membuat bagaimana position paper ya Pak Adib ya. Jadi kita bayangkan saja barusan Indonesia sukses melaksanakan G20 menjadi sorotan dunia, melahirkan komunike bersama itu. Tentu di sana melibatkan orang-orang yang sangat terampil, bagaimana kepentingan-kepentingan masing-masing itu bisa didamaikan, lahirlah komunike, gitulah Mas Adib ya. Jadi
Nanti silakan teman-teman, saya kira kita langsung mendengar dari praktisi dan ahlinya langsung yang tentunya terlibat di PBB, dan kita tahu Pak Ade merupakan konselor di PTRI untuk PBB New York. Teman-teman semuanya, ini karena malam rasanya kurang afdol kalau saya nggak berpantun ya Mas Adib ya. Jadi boleh kita, we think globally but we act locally, kira-kira gitu Mas Adib ya. Jadi saya ingin berpantun HI, memang saya membuat tradisi Mas Adib ya, untuk kegiatan-kegiatan itu HI pun jangan sampai tercabut dari local wisdom ya. Jadi kita berpantun dulu, saya ingin berpantun untuk menyemarakan, karena ini malam-malam, walaupun di New York itu pagi-pagi ya, kita kita lihat bahwa siang dan malam perbedaan itu saya juga mengalami Pak Adib ya. Jadi saya kadang-kadang komunikasi dengan Pak Adib lupa bahwa Pak Adib, Mas Adib itu di New York. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman semuanya, perbedaan kita 12 jam dan kita sangat menghargai perbedaan itu, dan ini menyempatkan dan berkenan memberikan sharing ilmunya ke kita semuanya. Baik, pantun HI, jalan-jalan ke Turki, jangan lupa mampir di Istanbul. Selamat untuk Himahi, hadir di Interface Moon untuk unggul. Jadi itu saja teman-teman semuanya, mungkin kurang menggelegar pantunnya, tapi ini datang tiba-tiba, saya juga lupa menyiapkan pantun, tapi dadakan setidaknya memberikan kita local wisdom tentang materi kita hari ini. Untuk semuanya, saya mengucapkan terima kasih adik-adik mahasiswa. Semoga ini bukan yang pertama, tapi bukan yang terakhir, tapi ini bagian dari rangkaian. Bukan saja penting buat teman-teman di diplomasi and international affairs, namun teknik-teknik negosiasi ini itu berguna bagi kita semuanya di berbagai dimensi kehidupan, yang tentu menjadi bekal buat teman-teman semuanya gitu ya Mas Adib ya. Jadi bagi mereka yang kemudian bergelut di luar bidang diplomasi dan international affairs, teknik negosiasi atau bagaimana bergaining dan sebagainya itu penting dimiliki di tengah kita mengalami adanya berbagai perubahan dan juga kompetisi di dunia kerja, yang hari ini Pak Adib ya, kita mengalami apa yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka, walaupun kadang-kadang kita mengalami kemerdekaan dalam menjalankan MPKM gitu. Jadi memang agak rumit dengan MPKM mungkin Pak Adib. Ini update dari kita di perguruan tinggi. Jadi memang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Mendikbud itu untuk mendorong bagaimana link and match antara perguruan tinggi atau lulusan perguruan tinggi dan dunia kerja. Dan ini menjadi masukan penting bagi teman-teman mahasiswa untuk memiliki skill-skill yang nanti akan kita dengarkan dari Pak Adib. Semoga ini menambah keterampilan atau praktikum yang mungkin saja tidak kita terima langsung di bangku perkuliahan, tapi ini langsung dibuka. Silakan Pak Adib, nanti kita buka-bukaan saja bagaimana negara bernegosiasi, dan kemudian Pak Adib juga bisa membandingkan bagaimana negara-negara lain memperjuangkan position of bargaining negara mereka di PBB. Dan seperti yang disampaikan oleh panitia, ini diarahkan bagaimana kemudian ada dua institusi di UN system yang ingin disoroti, tapi saya kira monggo saja Pak Adib untuk memberikan berbagai hal yang terkait dengan bagaimana negara bernegosiasi di PBB. Terima kasih luar biasa Pak Adib dan teman-teman semuanya, panitia Himahi, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini.
Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Faisal atas waktunya untuk bisa hadir pada webinar malam hari ini dalam rangka memberikan opening speech untuk kami semua. Baik, tanpa berlama lagi, kita akan segera memasuki ke sesi utama pada webinar kita, yaitu pemaparan materi oleh Pak Adib Zaidani Abdurrahman. Kepada Kak Amirah sebagai moderator yang akan memandu sesi, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Omar sebagai pembawa acara kita malam hari ini. Tadi kita juga sudah mendengarkan kata sambutan dari Pak Faisal Nurdin Idris selaku Kepala Program Studi HI UIN Jakarta. Halo teman-teman semua, selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu New York. Perkenalkan, saya Amira Syahirah yang akan memandu webinar menuju IRS MUN 2022 dengan tema How State Negotiates in the United Nations, Insight and Stories pada malam hari ini. Telah hadir bersama kita di ruang daring ini yang terhormat Pak Adib Zaidani Abdurrahman selaku narasumber webinar kali ini. Selamat pagi Pak Adib. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Amira, terima kasih sudah diperkenalkan. Ya, bagaimana cuaca di New York pagi ini Pak? Apakah cerah? Cukup cerah, tapi alhamdulillah sudah mulai masuki winter, jadi dingin sekali di sini. Wah, luar biasa ya Pak. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi utama kita, saya akan mengenalkan Pak Adib kepada teman-teman semua. Pak Adib Zaidani Abdurrahman merupakan penasihat isu reformasi, hukum, dan anggaran di Kantor Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-77. Beliau juga merupakan seorang diplomat yang telah memulai pengabdiannya sejak tahun 2008. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengulik lebih dalam pengetahuan dari Pak Adib nantinya. Siapa tahu di antara teman-teman di sini ada yang ingin mengikuti jejak karir Pak Adib nih. Lalu, saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk menyalakan kameranya dan tidak menghidupkan mikrofon sebelum dipersilakan. Saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya melalui kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak pemaparan dari narasumber kita yang terhormat Pak Adib. Waktu dan layarnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pertama-tama yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Faisal Nurdin Idris. Terima kasih Pak sudah berkenan memberikan avenue ya bagi saya untuk bisa sharing-sharing dengan teman-teman di UIN. Yang saya hormati juga teman-teman yang luar biasa sekali sudah menyelenggarakan acara ini. Saya sangat senang dan menyambut baik ya. Jadi itu ada kesempatan bagi saya buat ngumpul sama yang muda-muda gitu. Karena pekerjaan ini tuh kadang-kadang harus banyak seriusnya gitu ya, dan memikirkan hal-hal yang kadang-kadang overcomplicated gitu. Jadi kadang-kadang kalau ngumpul sama yang muda-muda kita bisa riset lagi karena banyak cerita, banyak opini dan banyak masukan yang bisa kita jadi kita pikirkan kembali gitu. Jadi makanya memang yang namanya diplomasi dan juga foreign policy itu adalah suatu kegiatan yang selalu bersiklus dan berputar gitu, karena menerima masukan yang seharusnya memang menerima masukan yang sangat banyak dari banyak orang. Karena bahkan di lembaga internasional yang paling besar seperti PBB sekalipun, yang namanya multi stakeholder proses, artinya melibatkan banyak orang untuk membahas sesuatu, mana yang penting dan mana yang tidak, itu juga terus berjalan. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya pun diberi peluang dan kesempatan untuk belajar lagi juga dari teman-teman, belajar juga dari Pak Faisal Nurdin Idris, belajar dari UIN, bagaimana terus mengembangkan foreign policy kita, ide-ide masukan sangat penting bagi saya.
Kalau dibilang di UN itu Pak, setiap negosiator itu selalu dibilang, kalau terutama di level di bawah dubes itu biasanya disebut expert. Tapi bukan berarti kita ahli dalam bidang tersebut gitu ya. Karena semuanya masih belajar. Jadi semua diplomat yang saya temui yang sudah puluhan tahun kerjanya, setiap hari selalu mempelajari hal baru. Jadi teman-teman justru ini sangat penting habit itu gitu ya, yang setiap hari untuk belajar dan belajar terus itu yang akan teman-teman temui kalau misalnya teman-teman memang serius di dunia foreign policy, diplomasi atau dunia hubungan internasional. Nah, mohon izin saya sudah serahkan PPT-nya ke panitia walaupun barusan. Saya mohon kiranya boleh dibantu untuk di-share. Iya, baik. Sebentar, Bapak. Terima kasih. Sebentar. Nah, waduh, ada formulir nih. Oke. Saya juga lupa tadi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Amira yang sudah memoderatori. Alhamdulillah Mbak, terima kasih sudah mudah-mudahan saya bisa ditemenin juga sepanjang presentasi gitu ya, gugup kalau presentasi depan yang muda-muda ini yang keren-keren gitu. Oke. Hari ini insya Allah kita ngobrol-ngobrol aja ya, maksudnya saya cuma mau cerita mungkin secara garis besar bagaimana suatu lembaga internasional seperti PBB itu kan seharusnya memiliki mandat untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang sangat besar dan penting di dunia ini. Tapi kan kemudian timbul banyak pertanyaan. Bagaimana sih menentukan yang penting dan tidak penting ya? Bagaimana menentukan mana yang akan dibahas dan mana yang akan tidak? Dan kemudian segitu banyaknya orang ya, itu bagaimana sih proses negosiasi sampai pada akhirnya kita begitu banyak negara ya, ada 193 negara, pada akhirnya kita harus ketemu gitu dan menciptakan suatu outcome documents atau adanya suatu resolusi atau adanya suatu keputusan yang apakah ini bisa diterima oleh 193 negara tersebut. Jadi memang multilateral negotiations ya. Jadi negosiasi itu kan ada berbagai macam teman-teman. Secara garis besar itu ya dibagi menjadi dua, yaitu bilateral negotiation antar dua negara dan juga multilateral negotiations yang dilakukan oleh banyak negara. Nah, multilateral negotiations itu juga dibagi menjadi dua. Ada yang menjadi suatu institusi resmi, di dalam suatu institusi resmi seperti yang membership-nya juga rigid dan ada sekretariatnya gitu ya. Seperti PBB, WTO atau ASEAN misalnya gitu. Ada juga yang lebih bersifat semi ad hoc meskipun sangat penting juga seperti G20 kemarin yang dimana itu adalah eventual basis ya. Jadi mengadakan WEF juga ada di G20 memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda tapi pada dasarnya berupaya untuk menghasilkan sesuatu dari banyak negara yang hadir. Nah, kita akan bicara state of the art-nya multilateral negotiations ini. Itu ada di PBB. Boleh next, Mbak? Nah, presentasi saya pada hari ini ada beberapa hal 1, 2, 3, 4, dan 5 insya Allah pengembangan sedikit ya. Pertama, United Nations in a glance. Saya akan cerita mengenai secara garis besar PBB itu terbentuk dari apa, karena ini penting untuk kita pahamin dulu gitu ya. Pemilahan-pemilahan secara strukturnya. Kedua, eskalasi isu. Bagaimana isu ini berevolusi atau berevolve di dalam badan PBB sendiri gitu. Ketiga adalah nanti kita bahas sedikit mengenai jenis-jenis praktek negosiasi di PBB itu apa aja gitu. Keempat, strategi untuk negosiasi kepentingan nasionalnya seperti apa.
dan selanjutnya riset dan persiapan negosiasinya kayak gimana. Nah ini kan karena teman-teman mau MUN ya, saya itu sebetulnya belum pernah ikut MUN, tapi saya baca-baca sedikit, memang ada beberapa poin penilaian itu memang pada akhirnya apa yang dibacakan dan kemudian risetnya ya, substansi daripada apa yang akan disampaikan dalam MUN itu sangat penting. Oleh karena itu saya menganggap penting tuh yang poin terakhir. Nah, nanti kita akan belajar sedikit bagaimana riset dan persiapan negosiasinya gitu. Ini di sebelah ada foto saya dengan Bu Menlu. Waktu itu Bu Menlu lagi nanya kantinnya di mana, jadi saya jelasin. Nah, terus next. Next, Mas, Mbak. Nah, waduh, berantakan ya ini. Aduh, jadi ini saya soalnya ekspor langsung dari Canva tadi, jadi ternyata agak berantakan, mohon maaf. Jadi pada dasarnya a glance about UN ya. Jadi sedikit kita lihat UN itu sebetulnya seperti apa. Jadi di UN itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 organ utama daripada PBB. Yang pertama adalah Security Council, yaitu Dewan Keamanan PBB yang tentu saja teman-teman sudah dengar cerita. Waduh, Amerika dan P5 itu memiliki veto dan segala macamnya. Ini hanya berlaku di Security Council. Jadi apa yang dihasilkan di Security Council itu diambil oleh P5 tadi dan ada 10 anggota tidak tetap PBB-nya. Nah, semuanya itu akan mengambil keputusan dan Security Council itu arguably menjadi salah satu lembaga PBB atau organ PBB itu yang memiliki keputusan yang memiliki dampak immediate dan enforceable gitu. Jadi ya seperti contohnya pengiriman pasukan PKO gitu ya, atau penetapan sanksi misalnya, atau memperkarakan sesuatu yang jus cogens erga omnes yang dianggap flagrant violations of human rights atau pelanggaran HAM berat gitu ya. Dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan secara bersama, secara kolektif, seperti mengirimkan pasukan keamanan dan melakukan R2P dan segala macam. Keputusan-keputusan berat tersebut yang pada akhirnya menggerakkan resources daripada PBB itu diambil di situ. Kedua, General Assembly. Ini dulu orang menganggap tidak kuat gitu ya. Tapi sekarang ada revitalisasi General Assembly atau Majelis Umum menjadi sangat kuat. Ini terdiri dari 193 negara yang negosiasinya itu dibagi menjadi 6 komite yang dibagi-bagi. Dan ini menghasilkan keputusan-keputusan di bidangnya masing-masing, yaitu peace and security, ya kan? Yang di keduanya adalah economics and social matters. Yang ketiganya di human rights, yang keempatnya di masalah teritorial, terus yang kelima adalah budget and administration daripada United Nations itu sendiri. Saya dulu lama bernegosiasi di situ. Dan yang keenam adalah masalah hukum, legal. Nah, ini 193 negara, semuanya harus voting, dan 5 komite itu pada akhirnya semua keputusannya di voting lagi di level plenary. Jadi ada 2 layer negosiasinya di situ. Kemudian ada Economic and Social Council. Ini lembaga yang sangat besar, biasanya membawahi banyak specialized agency di PBB. Jadi WHO dan segala macamnya ya. Banyak berkenaan dengan Economic and Social Council karena mengurusi hal-hal yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak di level grassroots. Kemudian sekretariat terdiri dari pegawai PBB-nya yang direkrut gitu. Jadi kalau ini juga merupakan salah satu pilihan karir juga bagi teman-teman sebetulnya. Nggak mesti jadi diplomat, nggak mesti jadi pegawai negeri sipil, tapi bisa juga menjadi pegawai sekretariat di PBB atau United Nations Secretariat Staff. Itu juga merupakan karir yang sangat bagus dan challenging. Berita bagusnya adalah jumlah pegawai di sekretariat UN PBB itu ada 38.000. Jadi lowongannya banyak banget gitu. Jadi nggak usah khawatir. Terus kemudian ada International Court of Justice, badan yudisialnya PBB,
yang banyak direfer untuk permasalahan-permasalahan hukum. Kemudian Trusteeship Council ini memang sekarang sedang tidak aktif, tapi dulunya adalah sebagai trustee atau lembaga yang mengampu negara-negara yang pecah gitu ya, seperti gampangnya gitulah ya. Nah, negara-negara yang mengalami balkanisasi seperti Yugoslavia zaman dulu ya. Jadi diurus sebelum siap untuk merdeka, nih ditrustikan oleh PBB. Selanjutnya, in total ada 114 main offices nih yang menyangkut ini semua. Selanjutnya, Mbak. Nah, tadi itu bagian besarnya kayak gitu, ini detailnya. Ini kalau teman-teman nulis United Nations System di Google, ini keluar. Jadi bisa kelihatan tuh yang di bawah. GA apaan aja, ada UNCTAD, UNDP, banyak sekali. Di bawah Security Council gimana, di Economic Social Council banyak sekali. Yang ada di Indonesia organisasinya, ILO, UNESCO, WHO, ya kan, World Bank Group sendiri itu terafiliasi dengan Economic and Social Council. Jadi urusan-urusan yang berkenaan dengan PBB itu akan ngomongnya dengan Economic and Social Council. Kemudian ada sekretariat, ada ICJ, dan ada trusteeship nih, kan di sekarang tidak berjalan ya. Selanjutnya. Nah, ini UN ya, ini cuman memberikan gambaran buat teman-teman aja, karena teman-teman kan mahasiswa HI pasti ingin juga menginternasionalisasikan karirnya gitu. Jadi PBB sendiri aja, jadi pekerjaan ke PNS-an dunia. Nah, itu gitu. Jadi istilahnya itu bukan istilah yang salah. Jadi di dunia ini sebetulnya ternyata ada ke-PNS-annya, namanya International Civil Service Commission, ICAC. Itu membawahi begitu banyak PNS-PNS dunia. Yaitu ada PNS World Bank, ada PNS UN gitu ya. Semuanya itu PNS tapi International Civil Service Commission. Khusus di PBB-nya doang itu ada 116.388 posisi jumlahnya gitu. Kayaknya di Kementerian Luar Negeri itu aja mungkin sekitar cuma ada 3.500-an gitu. Sementara ini ada 116.388 posisi. Ini seluruh UN Specialized Agency dan UN ya. Kalau UN Sekretariat tadi 38.000, itu pun udah banyak banget. Jadi ada 41.000 di profesi profesional. Profesional itu orang-orang yang kalau direkrut, mereka direkrut khusus untuk menjadi pimpinan-pimpinan. Itu jadi Under Secretary General, ada menjadi posisi-posisi tinggi setara duta besar gitu. Terus kemudian ada yang 16.132 posisi profesional tapi di Indonesia atau di dalam negeri masing-masing. Jadi prioritasnya merekrut orang-orang setempat gitu. Jadi kalau teman-teman ada kantor PBB di Jakarta, itu tempatnya di situ. Dan seluruh dunia itu ada 16.132. Terus ada 3.345 field service dikirim ke beberapa peacekeeping operation di Mali, di UNIFIL tuh, di MONUSCO, di apa namanya, Central African Republic gitu, semuanya di situ. Ada 55.641 general services, yaitu support services yang ada di UN, dan ada sekitar, ini waktu itu angkanya masih 35.564, sekarang sudah 38.000, karena terus ada posisi-posisi baru gitu yang diciptakan karena dunia makin kacau dan berat gitu ya. Jadi banyak sekali posisi-posisi baru yang di Sekretariat PBB diciptakan. Nah, lucunya dari seluruh 116.388 posisi, seluruh dunia itu cuma ada 730 orang Indonesia. 2,4%-nya aja. Jadi semoga ini nih tanda-tandanya, insight-nya buat teman-teman harus mulai belajar dengan rajin ya, supaya bisa mungkin akan menjadi salah satu UN officers atau UN dignitaries, USG dari Indonesia, dan ESG, Assistant Secretary, bahkan Secretary General dari Indonesia itu bukan hanya isapan jempol kalau menurut saya. Afghanistan aja ada 2.027 orang. Filipina ada 2.109 orang. Kita sedikit banget. Karena apa? Ternyata setelah kita riset dari Kementerian Luar Negeri, bukan karena pada nggak mau ke sana, karena nggak kepikiran. Makanya dalam kesempatan ini, saya ingin teman-teman ngasih tahu bahwa ayo mulai berkepikiran.
untuk mungkin meraih pekerjaan di sana. Di sini ya. Oke, next. Nah, mengenai eskalasi isu tadi saya mau ceritanya mungkin agak panjang di sebelah sini ya. Jadi gimana sih suatu isu itu sebetulnya mulai dibicarakan di PBB? Jadi international or multilateral discussions itu percaya atau enggak dimulai dari hal-hal yang sangat kecil sekali. Sangat increment. Jadi prosesnya menjadi dia tereskalasi menjadi isu yang mengglobal itu adalah bersifat incremental gitu. Incremental tuh sedikit naik terus gitu kebanyakannya. Tapi ada juga yang masuk langsung secara menjadi besar gitu. Contohnya Ukraina Rusia misalnya itu memang terjadi secara nyata di dunia dan mau nggak mau PBB harus ngomong. COVID-19 itu juga pandemi langsung masuk dan dibicarakan di PBB menghasilkan suatu resolusi tertentu. Nah, tapi yang lainnya ini bisa juga masuk dari hal yang paling kecil-kecil. Hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran, ternyata ada yang mengangkatnya gitu ya dari awal kecil. Jadi pertama dari kondisi darurat yang diangkat misalnya di Security Council karena kondisinya lagi berat, Security Council bikin rapat ya. Jadi ada suatu rapat yang bisa langsung diadakan emergency meeting-nya gitu ya di Security Council. Dihasilkan suatu kesepakatan atau resolusi atau bahkan dibicarakan saja itu akhirnya sudah cukup menggema gitu. Jadi kalau suatu isu itu udah masuk ke Security Council, percayalah secara overarching atau segala ke seluruh UN itu akan mulai masuk tuh pelan-pelan. Nah, kemudian diajukan oleh suatu negara melalui resolusi plenary. Jadi di level General Assembly, tadi kan ada Security Council, bawahnya ada General Assembly ya. Nah, ketika mau dibicarakan oleh seluruh 193 negara, itu bisa dilakukan melalui dua opsi. Pertama, masuk melalui komite yang kecil-kecil tadi, nggak kecil sih, gede ya. Ada 6 komite, itu dimasuk melalui situ. Atau langsung melalui plenary-nya, yang votingnya langsung 193 negara di level keputusan GA. Jadi akan keluar resolusi General Assembly. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada resolusi yang komite. Gitu. Nah, bisa aja langsung masuk situ. Ada suatu negara yang tiba-tiba mengusulkan apa gitu. Misalnya contoh, tiba-tiba ada isu mengenai Myanmar misalnya. Nah, tiba-tiba negara yang pro tidak suka ya dengan keadaan tidak Myanmar ini, setelah bernegosiasi di dalamnya ada kesepakatan di regionalnya, tiba-tiba mengeluarkan mengajukan resolusi kepada PBB di level plenary itu langsung gitu. Nggak ada proses di bawahnya lagi, keluar langsung resolusinya kalau disepakati baik secara konsensus maupun secara voting gitu. Kemudian yang ketiga diajukan oleh komite-komite melalui komite tadi gitu ya. Nah, jadi masuknya melalui karena ini isunya misalnya mengenai isu budget gitu ya, masuknya lewat budget. Gitu. Kita mau dong pendanaan untuk misalnya pengiriman pasukan PKO tambahan ke suatu negara, misalnya Pak ini di MONUSCO ini makin parah keadaannya. Jadi kayaknya kita perlu ngirim lebih banyak orang. Di Security Council diomongin, di bawah bagian budgetnya harus ditambah nih budgetnya gitu. Itu keputusan bisa lewat situ. Atau misalnya ada isu mengenai suatu negara ya, negara di Pasifik ingin mengajukan motion ke ICJ, International Court of Justice, meminta advisory opinion misal gitu. Terus kemudian dia majukan ke plenary agar bisa meminta opini ke ICJ, karena opini ICJ ini akan berlaku bisa menjadi rujukan hukum seluruh internasional. UN ini kan sebetulnya lembaga yang tidak memiliki legal enforcement ya sebetulnya ya, karena ini morally binding agreement semua adanya. Tapi kalau udah ICJ yang keluar itu bisa menjadi referensi, bisa menjadi hukum internasional. Nah, diminta nih di PBB untuk ke ICJ. Nah, itu bisa melalui komite 6 itu yang legal tadi atau langsung masuk
misalnya langsung ke plenary-nya. Karena ujung-ujungnya semua yang dihasilkan di komite harus disahkan di level plenary juga. Nah, bagaimana supaya agenda-agenda ini masuk baik melalui komite, melalui plenary atau Security Council? Security Council beda lagi, tapi misalnya melalui plenary atau General Assembly tadi atau komite-komite General Assembly, itu harus disepakati dulu nama subkomite namanya General Committee. Nah, General Committee ini kalau kita bisa juga masuk dari situ. Kita mendekati orang-orang yang masuk ke General Committee, merasa bahwa kita akan ngajuin resolusi ini nih, kita akan bikin upaya mengenai ini nih, maka bisa atau kita menjadi bagian daripada General Committee juga bisa. Nah, bisa juga melalui mentranslate mandat yang sudah ada dijadiin program, masuk ke dalam Committee on Program Coordination, sub lagi komitinya, masuk lewat situ, akhirnya naik lagi ke atas sampai level plenary. Nah, ini kelihatannya ngebosenin ya, tapi di bagian inilah sebetulnya politiknya terjadi. Karena suatu isu itu bisa masuk menjadi dokumen PBB aja, itu sulitnya bukan main. Gitu. Meskipun itu kalau udah masuk berarti dia pasti terdokumentasikan sama PBB. Itu dampak multiplier-nya di luar sangat luar biasa karena bisa dipakai buat dirujuk di luar gitu ya. Oh, ini dokumen PBB nih. Udah kemarin PBB aja sudah mengeluarkan dokumen ini, terlepas dia ada di mana. Jadi ini sangat impactful. Nah, outcome dokumennya yang dihasilkan oleh proses ini ada apa aja? Satu yang paling besar tentunya resolusi yang paling jelas, yang dihasilkan terus-terusan. Kedua, konvensi. Ketiga, ada declaration seperti di G20 kemarin. Di UN juga bisa ada namanya political declaration. Nanti bulan tahun ini akan ada midterm review on Sendai framework mengenai disaster risk reduction, mengurai kembali komitmen negara-negara gitu ya mengenai bencana alam, itu dimasukkan dalam deklarasi. Kadang-kadang cuman summary itu memiliki dampak juga. Oh ya, ini tadi ini ngomong ini, itu ngomong itu dibuat ya. Tapi pernah dibicarakan di PBB itu bisa dirujuk oleh misalnya NGOs atau negara-negara lain, digunakan sebagai alat diplomasi karena rujukannya itu sudah ada di PBB gitu. Kemudian ada laporan sekjen. Jadi sekjen itu tugasnya digaji untuk mengelola PBB dan juga untuk mengeluarkan laporan-laporan yang komprehensif. Nah, biasanya isi daripada laporan sekjen ini faktual banget dan biasanya dikonsultasikan dengan negara-negara dan itu bisa menjadi output daripada proses yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ini bisa saja misalnya dia masuk dari program Committee on Coordination menjadi summary. Summary ini dipakai oleh plenary. Makanya saya buat sirkulasi kayak gini. Karena dokumen ini bisa bolak-balik ke proses itu. Jadi dokumen yang dikeluarin di General Committee dijadiin referensi dipakai di plenary, dipakai juga melalui komite dan segala macam. Nah, di dalam 5 proses ini itulah terjadinya diplomasi multilateral. Karena untuk menyepakati satu outcome dokumen resolusi dan segala macamnya, apalagi di Majelis Umum itu 193 negara, banyak banget, dan keinginannya berbeda-beda. Jadi bisa dipahami betapa sulitnya gitu ya. Misalnya Indonesia kepingin apa, kita bisa masukin ke dalam satu dokumen aja itu udah luar biasa. Next. Nah, tadi itu untuk nyampe ke level tadi itu, untuk dibicarakan di setiap level itu ada negosiasinya. Yang pertama ada namanya negosiasi formal, informal, block group, regional group, sekretariat, dan pre-negosiasi atau hearing atau reach out-nya gitu. Nah, ketika negosiasi formal itu dia di suatu panggung yang besar di plenary gitu ya, atau di komite. Jadi modelnya itu formal negotiation itu statement biasanya. Bahkan kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat itu di high level week kepala negara dan kepala negara, terus kemudian ada right of reply saling membalas pun dengan menggunakan statement resmi. Statement itu biasanya di submit ke sekretariat gitu ya supaya bisa ditranslate
ke 6 bahasa supaya bisa didengerin di earphone-nya. Nah, itu ketika itu terjadi, itu udah bahas semuanya pakai pidato gitu ya, statement rata-rata. Jadi jarang sekali ada, sedikit sekali orang yang tiba-tiba ngomong off the cuff biasa aja kayak gitu, nggak bisa. Jadi harus baca statement negosiasi formal, dan ini biasanya barangnya udah jadi. Nah, ketika di negosiasi formal ini ada balas-balasan namanya right of reply, balasnya pakai pidato juga. Ini untuk biasanya mengesahkan dokumen di level tertinggi di badan masing-masing. Misalnya di Security Council ada juga negosiasi formal. Di General Assembly, di plenary tadi juga ada, di komite juga ada, resmi. Semuanya resmi, ada urutan ngomongnya. Siapa yang mau ngomong nih? Kita harus subscribe dulu. Nanti kita mau ngomong segini. Begitu kita ternyata ada negara yang nyinggol kita datangin lagi sekretariat, daftar lagi. Nah, itu negosiasi formal seperti itu. Kemudian ada negosiasi informal. Nah, barang-barang yang sebelum resolusi yang sebelum dibawa disahkan di komite atau plenary itu dinegosiasikan secara brutal gitu ya di level informal. Titik, koma, bahasa, semuanya itu sampai larut malam, sampai pagi itu bernegosiasi di sini. Endurance mainnya tuh. Jadi karena semuanya itu kata-kata families dan family gitu ya, itu memiliki arti yang, jadi permainan institutional memory yang luar biasa. Jadi misalnya contoh ya, di dalam negosiasi UN itu banyak sekali term yang tulisannya apa, artinya apa gitu. Saya kasih contoh, misalnya sexual reproductive health and rights gitu ya. Sexual reproductive health and rights. Kalau di kita setujunya orang Indonesia tuh sexual reproductive health gitu. Nah, kebanyakan ya posisi negara-negara konservatif itu. Tapi rights itu bagaimana? Kok bisa ternyata itu diartikan bahwa sexual reproductive health and rights, ada rights-nya ya, itu adalah pendidikan-pendidikan menyangkut mengenai aborsi misalnya. Nah, itu kan beberapa negara konservatif itu tidak terlalu setuju gitu ya bahwa hal tersebut menjadi mainstream gitu. Karena beberapa negara-negara itu tidak banyak yang menganggap tindak aborsi misalnya itu adalah hal yang tidak normal, tidak umum, dan tidak legal kadang-kadang. Itu, nah, permainan institutional memory inilah yang dari tahun ke tahun, makanya kita harus merujuk dokumen selanjutnya, apa sih artinya, dan dipergunakan, diinterpretasikan untuk apa kayak gitu. Jadi negosiasi di PBB itu penuh jargon. Dan keterampilan seorang diplomat dalam situ adalah mengetahui jargon ini tuh maksudnya apa gitu. Banyak sekali istilah-istilah aneh, misalnya kayak di budgeting gitu ya. Ada yang namanya geographical representative. Terus kemudian ada yang namanya front loading budgeting. Itu apa gitu. Dicari di kamus finance nasional, internasional nggak ada gitu. Karena itu memang betul-betul hanya istilahnya PBB gitu. Jadi sulit sekali untuk orang yang baru itu tuh harus benar-benar adjust dan untuk belajar preparations dulu. Kemudian negosiasi di block group gitu. Teman-teman kan sering cerita, sering pernah dengar ya, aduh itu PBB mah punyanya negara-negara maju gitu. Kita susah untuk negosiasi kalau negara kecil gitu. Nah, ini tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah. Sangat amat tergantung daripada proses negosiasinya itu sendiri. Nah, di blok grup ini, inilah saatnya negara-negara itu menghimpun kekuatan. Kayak di Indonesia itu, kita sering banget masuk ke namanya G77 and China, dan juga non-aligned movement. G77 and China itu terdiri dari 134 negara. Jadi kita negosiasi dulu di dalam. Tapi karena negara berkembang semua, relatif lebih gampang untuk cari common ground, ya kan? Kan nasibnya sama semua gitu kan. Iya nih, negara maju gini amat gitu kan ya. Karena merasa sama, common ground-nya relatif, meskipun sulit juga. Sangat sulit. Saya mengalaminya tuh, negosiasi G77 and China tuh luar biasa sulitnya. Tapi paling tidak bisa bertemu
lebih mudah daripada kalau 193 negara yang lain. 130. Nah, 134 negara itu kan mayoritas kan? Mayoritas dari 134 negara. Jadi kalau misalnya kita voting, kita nih nggak ketemu nih, clash. Ujung-ujungnya voting, yang menang siapa? Negara berkembang kan? Begitu-gitu join China itu. Jadi Indonesia sendiri mungkin sehebat-hebatnya diplomat akan sulit. Tapi kalau dia menjadi bagian daripada grup tadi, dia akan memiliki leverage yang kuat. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita menjadi lebih kuat negosiasinya di grup. Gitu. Nah, Indonesia salah satu caranya adalah turun lagi ke bawah, regional group. Cari keputusan-keputusan di ASEAN level. Gitu. Jadi kesepakatannya bikin, ini kita ngomong ya, atas nama ASEAN di grup tadi, gitu-gitu di China. Lebih dipandang, gitu. Oke, gimana nih ASEAN? Gitu. Nah, sering sekali kita menggunakan strategi itu. Gitu. Nah, selanjutnya perlu juga negosiasi dengan sekretariat. Karena apa? Sekretariat itu kan pegawai PBB. Dia yang ngatur jadwal, dia yang ngatur ngeprint, ya kan? Ngeprint dokumen, dia yang scheduling kapan acaranya dibikin. Ini kita negosiasi habis-habisan supaya timingnya, ya, narasi, terus kemudian bloknya atau acara-acaranya yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara tuh menguntungkan kita gitu. Itu harus penting sekali. Timing misalnya itu juga jangan sampai timingnya sebelum ini atau sesudah itu gitu. Jadi schedulingnya itu negosiasi dengan sekretariat sangat amat penting. Kadang-kadang perlu juga mendapat bocoran. Ini dokumen yang udah masuk siapa aja, untuk apa aja gitu. Kita jadi tahu. Kalau kita bernegosiasi baik dengan sekretariat, maka kemudian prenegosiasi. Gini, di blok grup itu kadang-kadang meskipun sama-sama negara berkembang ya gitu, ada yang menganggap isu A itu penting, ada yang menganggap nggak penting. Kadang-kadang yang merasa penting nggak penting ini nggak tahu gitu bahwa ini tuh penting. Jadi biasanya kita negosiasi bilateral ke satu-satu negara, ngasih tahu ini tuh penting banget loh. Naruhnya ke negaramu tuh ini. Misalnya contoh, dulu kita pernah ada negosiasi namanya scale of assessment. Jadi budget UN itu bakal dipecah, terus dibagi-bagi, bayar urunannya berapa gitu. Nah, bagi-baginya itu ada namanya sistematikanya. Salah satunya menggunakan GNI per kapita di dalamnya. Jumlah GNI per kapitanya berapa, maka jatahnya berapa. Gitu. Nah, pada saat itu, ketika dinegosiasikan, negara like-minded, negara maju gitu ya, negara ekonomi maju bilang, gimana kalau GNI per kapitanya diganti menjadi GNI per kapita PPP basis, gitu. Purchasing Power Parity basis. Bagi banyak negara berkembang, oh ya udah nggak apa-apa memang ya, udah apapun lah gitu ya. Nah, waktu itu Indonesia ngitung nih kalau misalnya kita bikin pakai purchasing power parity, ternyata anggaran kita naik $20 juta. Apa iuran kita per tahun bayar $15 juta. Ternyata gara-gara dihitung itu naik jadi sekitar 35 juta. Kita hitungin juga yang lain kan. Loh, ternyata yang lain naiknya, ini negara ini ngerti nggak sih ya kalau misalnya dia tuh bakal bayar segini? Nah, kita hearing tuh. Tahu nggak teman-teman misalnya gitu. Ini loh, kamu tuh bakal naik segini gitu. Wah, baru mereka kaget, baru mereka mau menganggap isu tersebut penting. Seperti itu. Next. Nah, negosiasinya tuh apaan aja sih yang dinegosiasiin ya? Tadi kan outcome dokumennya udah. Negosiasi itu sebetulnya dimulai dari agenda setting dulu gitu. Untuk masuk menjadi agenda itu harus dinegosiasikan. Gitu. Banyak banget agenda yang masuk yang merugikan Indonesia tuh kita tackle. Jangan sampai masuk menjadi agenda PBB. Itu dimulai dari General Committee, dimulai dari pembicaraan sebelum sidang dan segala macam. Kedua, caranya negosiasinya tuh modalitasnya gimana?
Kadang-kadang ada beberapa dokumen itu yang tidak dinegosiasikan gitu loh. Jadi kita ngomong-ngomong, si sekretariatnya bikin summary, keluar dokumen baru. Apa dokumen tersebut di layar tancepin gitu, terus kita negosiasiin gitu, kan ada modalitas macam-macam ya. Nah, yang keluar ini nanti hasilnya binding apa enggak gitu. Limitasinya sampai kapan? Nah, itu modalitas ini juga dinegosiasikan. Kemudian tentu saja isinya. Isinya daripada negosiasinya itu gimana, substansinya tentang apa itu sangat dinegosiasikan. Dan kemudian outcome dokumennya ini, para per para itu yang akan dinegosiasikan. Jadi multilateral negotiations itu bukan banyak berdebat-debat, itu penting, tapi yang lebih penting itu yang dikeluarin itu dokumennya itu. Makanya yang dinegosiasikan itu adalah terus kemudian as applicable, as appropriate, hal-hal yang kalau kita dari luar nih sebagai orang non HI atau non negotiator, non multilateral negotiator, anggap ya ampun, udahlah, kenapa sih ini kok koma aja dipikirin? Ternyata koma itu berpengaruh banget dalam bagaimana dokumen tersebut berdampak secara moral gitu. Morally binding agreement. Perspektif yang baca dan segala macam. Karena bisa aja tuh dijadiin bahan ngeles kan nantinya gitu. Bahkan ketika isu-isu yang sangat penting itu loh, ini menurut para ini tuh tidak menjelaskan kalau gini. Nah, jadi makanya ini menjadi sangat penting gitu. Negotiating text document. Terus next. Nah, sekarang kita ngomongin pre-negotiation-nya ya. Preparation-nya. Nanti ada lagi juga teman, ini pertama apa aja sih yang dirisetin gitu ya. Satu, pertama counterpart-nya siapa gitu. Yang mau kita lawan itu siapa sebetulnya. Apa yang akan menjadi bagi lawan kita tuh siapa. Nah, untuk mengetahui lawan kan harus tahu posisinya dulu kita sendiri ya. Tapi kita kenali dulu nih orang-orangnya siapa. Bahkan sampai negosiatornya itu siapa gitu. Jadi penting untuk tahu si A, si B. Jadi orang-orang kita nih, misalnya orang-orang yang dikirim ke sini, harus punya banyak teman dan tahu yang pegang isu apa itu siapa gitu. Harus tahu. Pahami karakternya, bagaimana cara dia. Kadang-kadang namanya negosiasi itu kan masalah endurance ya. Berlama-lama. Gitu. Kuat nggak dia berlama-lama? Oh, dia endurance-nya lemah. Argumennya kurang. Ngeyelan misal kayak gitu. Itu juga harus tahu. Kemudian ngerti settingnya. Gitu. Apakah ini kita boleh ngomong atau enggak nih pada saat negosiasi tersebut? Boleh ngomong point of order atau ada ujungnya nanti? Apakah ini formal, apakah ini informal? Gitu. Kita harus tahu dulu nih bagaimana proses negosiasinya. Kedua, ROP-nya. Jadi setiap negosiasi di mana itu harus ada peraturan bakunya, rules of procedure-nya. Kalau General Assembly itu ada rules of procedure. Bahkan setiap komite itu ada rules of procedure-nya. Dan kadang-kadang beda-beda gitu. Misalnya, setelah disepakati akan ada silent procedures. Satu komite 1 hari. Jadi itu dokumen didiemin. Sampai ada yang berubah pikiran gitu ya. Intinya itu gitu. Jadi setelah sepakat, dikasih waktu 24 jam. Nah, komite 5 itu 48 jam misalnya. Bagaimana dengan yang lain? Terus di research juga komitmen-komitmen yang udah kita lakukan sebelumnya, jangan sampai kita ngomong A, ternyata dulunya kita ngomong B. Atau si A itu nggak konsisten dengan komitmen yang sebelumnya. Kita bisa call out dalam negosiasi. Kita bilang bahwa, loh, kamu pada negosiasi ini, resolusi ini, kamu ngomong gini, kok sekarang ngomong gini. Nah, itu bagus. Gitu. Terus kita harus melihat juga hukum nasional kita yang menyangkut isu tersebut. Jadi riset mengenai national law-nya. Misalnya hukum mengenai pengungsi itu di Indonesia seperti apa. Oh, ada Perpres 125 tahun 2016. Hukum Indonesia mengenai misalnya bagaimana hukum Indonesia itu memperlakukan international law gitu. Monism apa dualism kita harus tahu. Nah,
Kemudian posisi. Dalam bernegosiasi itu nggak bisa datang dengan satu posisi aja gitu. Harus ada high call-nya. Ini tujuan utama terbesar. Misalnya Indonesia, saya mau mendapatkan uang, mendapatkan climate financing yang jumlahnya 100 miliar per tahun itu, Indonesia pengen dapat 15 juta dolar misalnya, atau 16 juta dolar. Itu high call position kita. Nah, kita harus ngasih juga fallback-nya apa dalam hati ya, yang kita set. Ya minimal kita bisa dapat 5 juta lah gitu. Nah, kemudian ada national position-nya yang ditetapkan dari pusat. Misalnya ternyata national position-nya itu ya asalkan kita nggak bayar dari yang lebih dari yang kita bayar sekarang gitu misalnya. Atau kita paling tidak nggak ditagihin uang, nggak apa-apa nggak terima uang climate financing asalkan kita bukan bagian yang ngasih uang, misal gitu, contohnya. Terus group position, karena kita tadi sudah ingin masuk dalam grup, kita harus tahu secara umum posisi grup secara tradisional tahun sebelumnya itu seperti apa. Jadi kita bisa fine tuning gitu ya posisinya. Dan satu lagi, meskipun kita anggota grup, ternyata kita udah punya deal sama negara tertentu yang mungkin bukan bagian dari grup. Nah, kita terus lihat. Oh, ternyata kita punya deal nih. Misalnya, kan di UN tuh ada pemilihan umum ya. Misalnya pemilihan untuk siapa yang mau masuk ke Dewan Keamanan PBB, siapa yang masuk ke Dewan HAM, misalnya. Itu ada pemilihan umumnya. Namanya election. Nah, di election itu, siapa yang mau jadi hakim ICJ? Nah, saling dukung itu ada. Oke, gini nih Indonesia. Tahun ini suara saya untuk Indonesia. Tapi tahun depan suara Indonesia buat saya. Gimana? Ya udah. Gitu. Itu namanya reciprocity arrangement ya. RSA istilahnya. Nah, terus di luar posisi di luar ini ada mandat. Misalnya gini. Pak, saya mau negosiasi besok Pak ini untuk budget UN, untuk budget PBB. Gimana Pak? Ada mandat buat saya nggak Pak? Ya udah kamu pokoknya masuk aja ke negosiasi tersebut, duduk, catat. Terus kalau ada yang nyebut Indonesia, balas mandat itu. Mandatnya sangat loose. Jadi nggak terlalu suruh ngapa-ngapain. Mungkin kepentingan Indonesia di sana tidak banyak. Strict. Gini, kamu datang ke sana, kamu negosiasi, pokoknya paling tidak di para A, B, C, D, E itu harus ada kata-kata ini. Gitu. Itu strict berarti mandat. Yang ketiga red line. Jangan sampai gitu. Red line itu jangan sampai. Jangan sampai ini begini. Atau ada kata-kata ini di sini. Jadi itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan sebelum kita masuk ke negosiasi. Next. Nah, ini dikit aja mengenai research-nya yang paling gampang. Kan, Pak, gimana dong kita bisa tahu posisi negara lain? Satu yang pertama ya pasti nanya-nanya ya. Gak apa-apa tanya aja ke diplomat lain. Kamu tuh posisinya apa sih? Gitu. Karena itu adalah makanya kita harus punya banyak teman tuh. Karena itu. Tapi dokumen UN itu lengkap. Jadi kita bisa ngelihat, ini buat teman-teman yang di MUN juga nih, kalau misalnya teman-teman misalnya kebagian negara apa gitu ya. Masuk ke research.un.org ini, terus klik member states on the record ya. Terus di sini langsung masuk ke portal ini nih. Ada Afghanistan, nanti tinggal di scroll itu bawah ketemu negara-negaranya. Nah, ini kita bisa kelihatan general debate statement-nya. Dia ngomong apa sih waktu dia di high level week? Karena gini, ketika bulan September, minggu kedua bulan September itu kan semua presiden datang atau yang dipilih untuk mewakilinya. Dia akan merangkum semua posisi nasionalnya di situ. Bagaimana posisi dia merusia Ukraina, bagaimana posisi dia mengenai COVID, bagaimana nah ini di general debate statement ini. Nah, lebih detailnya lagi masuk ke pidato-pidato orang-orangnya, diplomat-diplomatnya kayak saya gitu. Dia ngomong apaan aja sih?
gitu. Kelihatan di sini, search for speeches. Kemudian posisi lainnya adalah melihat resolusi apa yang dia sponsorin. Jadi biasanya bentuk dukungan terbesar dari suatu negara terhadap resolusi itu dia mengatakan saya co-sponsor gitu. Nah, itu kita lihat, oh ternyata dia co-sponsor resolusi ini. Berarti dia mungkin berseberangan ya sama kita kayak gitu. Terus masuk ke diplomatic relations between states-nya bisa diketahui satu negara dengan negara lain. Oh ternyata kan kita nggak tahu ya. Ini kenapa sih Armenia sama Azerbaijan nih kok ribut aja? Kita cek diplomatic relations. Terus kita ngelihat bosnya, representative credentialnya, dubesnya yang mau kita lobby, ini ada di representative credential. Jadi kita ngelihat oh dia tuh siapa dan bagaimana untuk melobi dan mendekatinya harus seperti apa. Seperti itu. Nah, itu caranya yang paling generik ya teman-teman ya, yang gampang. Next. Nah, tadi kita mau bahas lagi mengenai yang masalah research national position. Sedikit lebih banyak. Nah, ketika menulis posisi gitu ya, atas posisi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, posisi nasional politik kita secara umum tuh gimana? Saat ini yang sedang menjabat ya, apakah konservatif, apakah liberal, apakah apa gitu. Bagaimana pandangan secara umum politik kita, eksekutif maupun yudikatif maupun legislatif terhadap suatu isu. Dan ini tuh akan besar kecil dan sangat besar sebetulnya ya. Memandu kita untuk menulis posisi. Karena apa? Apa yang kita bicarakan di PBB itu kan pertanggungjawabannya ke negara kan, ke masyarakat, ke teman-teman gitu. Jadi harus melihat apakah nuansanya, optiknya itu penting sekali. Kedua, kepentingan kita di negara-negara secara bilateral tuh gimana gitu. Kita apa mau keras nih sama negara ini? Wah, tapi dia kemarin bareng-bareng sama kita di secara bilateral bagus banget hubungannya. Gimana ya? Gitu. Menjadi pertimbangan. Memahami juga politiknya negara yang menjadi lawan. Ya dia pasti nggak bisa berkutik nih, nggak bakal mau fleksibel karena negaranya begini. Kita jadi tahu. Jadi kita bisa membaca arah pergerakan negara tersebut untuk kita nulis high call position-nya, fallback-nya, dan apa. Nah, aliansi politik. Kita harus tahu si A pasti ngebelain si B. Kenapa? Ya mereka kan bagian dari ini. Gitu. Kayak kita juga. Kebanyakan kalau nggak prinsip-prinsip amat, biasanya kita sangat membela ASEAN. Kan sama. Kemudian follow the money. Untuk melihat logik negosiasi ini biasanya ada uangnya. Gitu. Apa ya? Kenapa mereka berbuat gini? Oh, karena ada begini. Mungkin ada keuntungannya bagi mereka ya. Oh, karena bikin ini tuh dapat menambah rekrutmen orang-orang mereka jadi masuk ke dalam proyek ini misalnya. Budgetnya juga dilihat. Kita harus melihat struktur budgetnya UN, berapa dipakai untuk apa. Gitu. Itu jadi kita melihat, oh jumlahnya segini, ini kita wiggle room-nya nih, ruang bergeraknya sedikit nih, karena budgetnya cuma segini. Jadi langkah awal kita harus naikin dulu budgetnya misalnya. Nah tadi, baca pidato-pidatonya presiden-presiden yang datang ke high level. Baca. Itu secara tertulis karena itu posisinya jelas. Kalau di berita, kita kadang-kadang suka bingung. A, B, C, optik dan segala. Tapi kalau di UN, mereka harus nunjukin posisinya secara hitam dan putih. Nah, dan juga pelajari posisi-posisi multilateral atau bilateral yang selama ini sudah ada. Next. Nah, lobbynya gimana? Jadi yang namanya diplomat itu antara satu sama lain itu berteman sebetulnya. Meskipun mereka ribut, nggak ada hard feeling, nggak boleh. Kerjaan boleh keras, tapi kalau berteman itu harus gitu. Karena itulah politik di PBB kan. Nggak boleh kita sakit hati gitu ya.
makanya memang kita harus menjaga juga bagaimana caranya kita bernegosiasi gitu. Jangan sampai baper dan juga jangan sampai sana namanya baper gitu. Jadi kita harus dengan cara yang eloquent, yang baik. Keras juga nggak apa. Keras bukan berarti condescending gitu ya. Bukan berarti humiliating gitu. Nah, mempelajari budaya dan bahasa negara lain itu penting banget. Kalau belum bisa bahasa Rusia, minimal sapaan-sapaannya. Spatsiba atau apa gitu. Percaya nggak teman-teman, banyak sekali saya ketika berinteraksi dengan diplomat Israel, selalu ngomongnya, Alhamdulillah, Adib, Insya Allah, Barokallah, ya beneran. Jadi itu menunjukkan segitu mereka komitmennya sama memahami background kita gitu. Terus kemudian orang-orang bule kalau ketemu saya, Insya Allah, Adib, next year we will have Insya Allah. Gitu ya. Karena dia memahami saya, oh nih Adib memiliki certain komitmen terhadap faith-nya gitu, misalnya seperti itu. Jadi dia tahu, dia sudah membaca saya gitu. Kelemahannya nih dia di sini gitu. Terus kemudian pintar menyelipkan pujian dan juga joke gitu. Tapi yang pintar gitu ya, joke yang bagus dan segala. Itu mempererat hubungan. Olahraga, sports diplomacy. Saya nggak tahu kenapa jarang sekali ada studi mengenai sports diplomacy. Itu penting sekali karena yang kaku-kaku itu bisa cair ketika sedang main futsal, ketika golf, atau ketika sedang main basket, itu semuanya masuk dan cair gitu. Dan jangan ragu-ragu menanya opininya mengenai suatu hal. Nggak mesti tanya, lo gimana posisinya? Nggak mesti kalau nggak enak gitu ya. Kita harus tanya, bagaimana sih pendapat kamu tentang situasi-situasi yang mirip lah. Misalnya ketika ngomongin Ukraina Rusia ya, kita ngomongin hal mengenai konflik-konflik yang lain. Terus sering gunakan kata-kata ini. I understand where you're coming from. Meskipun kita nggak setuju, kita harus nunjukin kalau iya saya ngerti banget kamu tuh ngomong kayak gini tuh kenapa, saya tahu. I know where you're coming from. Jadi terus untuk menggali itu biasanya misalnya gini. Contoh, misalnya kita ngomong ada diplomat dari China gitu. Namanya Dongwen kalau di tempat saya itu. Dongwen, why do you think this resolution is not amicable? Terus dia bilang, yeah, because this resolution doesn't really reflect the regional group position. Gitu, misalnya dia bilang gitu ya. Itu kan belum jelas ya. Nah, biasanya triknya itu adalah kita masang muka agak bingung, terus kita ulangi kata terakhirnya, regional position. Nah, dia tuh akan mengkorek dirinya sendiri. Oh, jangan-jangan saya kurang jelas ya. Dan kadang atau dua, wah, ini Indonesia kurang setuju ya. Saya harus argue lebih. Gitu. Jadi dia akan lebih mengeluarkan lagi. Yeah, because regional position, I think most of regional positions is aiming this way. But this resolution is coming the other way around. Misal kayak gitu. Kita gali lagi the other way around. Nah, itu akan terus. Jadi itu salah satu. Nah, terus memulai ini, persiapan ini, atau berteman dengan orang tersebut itu jauh-jauh sebelum negosiasi. Udah berteman duluan, udah kenalan, udah ngajak makan, udah ngajak golf, udah ngajak main bola dari lama gitu. Jadi organik pertemanannya. Jadi kita mendapatkan sesuatu itu akan lebih mudah. Terus tahu bagaimana cara memberi insentif. Misalnya gini. Sangat amat rigid dengan Belgia. Nggak apa-apa kita kadang-kadang spill posisinya, grouping kita yang nggak penting bagi kita. Jadi gini. Kapan ngasih tahu aja nih ya. Kalau kamu ngasih tahu ini, nanti saya kasih tahu ini. Gitu. Itu nggak apa-apa. Terus atau kompromi dengan memiliki udah tahu fallback positionnya apa, high call-nya apa, kita bisa kompromi. Menunjukkan kita ada itikat mau fleksibel. Gitu. Itu penting sekali. Nah, bukannya mau pamrih, tapi giving small favors itu penting kepada diplomat lain.
Contohnya begitu dia datang, sasaran empuk tuh, tanya, udah punya rumah belum? Mau nyari rumah di mana? Mau kok kasih info ya, rumah-rumah ini gitu. Atau gimana? Kamu butuh dokumen apa? Mau saya ajarin nggak gimana riset di website PBB gitu? Oh iya dong gitu. Diajarin, itu udah jadi orang kita, jadi teman kita. Jadi hal-hal kecil itu sangat amat berpengaruh terhadap bagaimana jangka panjangnya dalam melobi. Next. Nah, begitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak kebanyakan ngomong ya. Bagi yang mau bertanya lebih lanjut apa segala macam, saya ada Instagram di Sleepless Carakam, bisa di DM maupun di follow untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya. Terima kasih Mbak, kembalikan ke Mbak Amira sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya. Pak Adip atas paparannya, tentu memberikan insight terutama buat saya sendiri sebagai mahasiswa hubungan internasional yang juga cukup akrab dengan model United Nations. Saya jadi tahu prosesnya di lapangan secara langsung, proses diplomasi, proses melobi, dan pelajaran baru untuk kita semua. Walau Pak Adip sempat mention belum pernah ikut MUN, tapi malah terjun langsung di proses negosiasi dan diplomasi UN-nya itu sendiri ya Pak. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ke Pak Adip, boleh banget digunakan fitur raise hand-nya. Oke, di sini juga sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya izin bacakan ya Pak. Yang pertama, di slide Art of Lobbying, bertukar informasi itu kan boleh ya, tapi gimana cara membedakan bahwa itu adalah fact dan bukan? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab, Pak? Langsung jawab. Oke. Terima kasih Mbak Amira. Jadi membedakan itu fact apa bukan. Yang pertama, kita nggak akan pernah bisa, nggak boleh menerima informasi tersebut plek-plekan ya. Maksudnya betul-betul harus informasi itu kita terima boleh, tapi ketika kita mau pakai itu dalam arti satu, mau kita dijadiin dalam pertimbangan posisi kita, atau dijadiin sebagai laporan kita ke Jakarta, misal, atau laporan kita ke bos kita, gitu ya. Nah itu harus diproses lebih lanjut. Pertama harus fact checking dulu. Kita cari opini yang lain, kita tanya ke sekretariat, kita kemudian melakukan riset tadi di dokumen-dokumen UN, kita lihat patternnya benar apa enggak. Tapi informasi tersebut jangan ditolak mentah-mentah, itu adalah insight. Karena rumor sekecil apapun itu di UN sangat banyak. Saya dengar ini mau begini, itu mau begitu gitu ya. Itu tampung terus. Kita catat, jadi ada buku catatannya, kalau perlu ada namanya Book of Rumor gitu. Jadi kita lihat gitu. Nah, kita laporin nggak apa-apa, kita bilang, Pak, saya dengar ada rumor, disclaimer dulu, begini. Jadi orang di seluruh institusi kita bertugas, kecuali kalau, apalagi kalau informasi itu sangat penting gitu ya. Misalnya contoh, Pak, saya dengar Israel ini mau berbuat ABCD gitu. Waduh, kata dari siapa? Dari A gitu. Ya udah, kita cari tahu. Semua cari tahu. Dari level dubes akan mencari tahu, dari level pertengahan akan mencari tahu, dari level riset akan mencari tahu apakah informasi tersebut dapat digunakan. Jadi memang harus benar-benar dicarikan ininya apa? Informasi faktanya gitu. Gitu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Di sini juga ada dua pertanyaan yang sama. Syarat tertentu agar dapat ikut serta dalam bernegosiasi di PBB atau juga lebih dikhususkan untuk sarjana HI atau sarjana lain juga berkesempatan untuk join dengan UN. Gimana Pak? Iya, jadi tergantung mau jadi apa dulu ya. Kalau misalnya mau jadi diplomat, jadi gini, bernegosiasi di UN itu kan, UN itu multi track, semuanya ada. Jadi negosiasi yang misalnya khusus untuk government itu ada.
Jadi kalau khusus government ya tentunya rekan harus ikut menjadi salah satu diplomat atau menjadi birokrat ya. Tidak perlu menjadi diplomat, tapi misalnya di kementerian lain, kemudian isunya sangat cocok dan kita membutuhkan ekspertis dia, maka dia akan datang atas nama negara. Menjadi delegasi istilahnya, delegasi negara. Maka dia akan bernegosiasi di sana. Tapi ada juga, pernah dengar kan, youth delegates, ada beberapa acara di ECOSOC itu, mahasiswa-mahasiswa, pemuda itu terlibat dalam negosiasi antar pemuda di seluruh dunia untuk menghasilkan resolusi mengenai youth. Karena mau ngomongin mengenai kepemudaan, masa yang ngomong bapak-bapak gitu kan ya. Jadi harus ngajakin juga gitu orang-orang muda untuk menjadi head of negotiators-nya di youth delegates tersebut. Terus ada juga NGO atau CSO. Sekarang kebetulan kan saya sedang menjadi penasihat Majelis Umum PBB. Jadi saya tidak sedang bekerja di PT RI, kerja di atas nama Indonesia saat ini. Sekarang sedang dipinjamkan oleh Indonesia untuk menjadi penasehat Presiden Majelis Umum PBB. Saya melihat bahwa Presiden Majelis Umum PBB itu menginginkan lebih banyak NGO untuk juga turut bernegosiasi untuk di dalam beberapa track tertentu. Nah, itu juga bisa ikut. Gimana? Nah, caranya beda-beda. Ada yang registrasi aja, nanti diseleksi sama PBB, oh ini NGO yang boleh ikut. Youth juga kayak gitu, registrasi dan segala macam. Jadi di beberapa layer of negotiations itu bisa. Bahkan di informal consultations juga bisa gitu. Tapi tergantung daripada jenis tempat dan acaranya. Tapi in terms of career, dalam hal karir, ya memang yang paling utama yang melakukan banyak negosiasi di PBB itu adalah diplomat gitu. Yang masuk melalui Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Luar Negeri atau Biro Kebijakan Luar Negeri di kementerian-kementerian sekitar yang teknis lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk karir jangka panjangnya ya bergabung di PBB karena mau nggak mau sebagai officer di PBB, terutama kalau dia udah chief, dia harus bernegosiasi dengan negara-negara karena dia akan diminta pertanggungjawaban, ini kenapa begini, kenapa begitu. Kita harus bernegosiasi, duduk di depan dan melakukan negosiasi. Jadi berkarir di PBB juga menjadi salah satu option. Terus saya bacain aja kali, kasihan Mbak ini. Boleh, Apakah ada syarat tertentu? Oda. Halo, saya mau bertanya, bagaimana teknik negosiasi Anda dalam mempromosikan value negara sendiri sambil menjaga relasi dengan negara lain sehingga menghasilkan middle ground? Apakah ada contoh kasus yang bisa Bapak berikan pada kami? Terima kasih ya. Ada. Jadi pada saat itu value negara sendiri ya, misalnya kita ngambil beberapa isu mengenai, misalnya ngambil yang mungkin saya agak berpengalaman itu di masalah budget ya, misal gitu. Nah, contohnya begini. Indonesia itu sudah mengirimkan banyak pasukan misi keamanan PBB ke luar negeri. Jadi nature-nya pasukan misi keamanan itu kan sebetulnya dibayar oleh pemerintah, tapi mereka mendapatkan uang di sana. Mendapatkan uang sebesar $1.500 itu insentif saja dari PBB untuk preparation sebelum berangkat ke misi. Nah, ternyata bagi negara-negara lain itu, seperti Bangladesh misalnya gitu, itu sangat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Jadi remittance dari PKO ini yang bekerja di sana, itu memberikan kontribusi terhadap ketenaga kerjaan, kenaikan taraf hidup, dan itu juga pada tingkatan tertentu sama dengan Indonesia. Jadi intinya Indonesia dan Bangladesh itu menganggap bahwa memberikan pendanaan yang lebih banyak kepada peacekeeping operations, terutama insentif bagi PKO itu penting bagi kita. Dan itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian, tingkat perekonomian tertentu gitu ya. Nah, tapi di lain pihak, negara-negara maju itu sebagai donor tentu saja ingin mengurangi, ya kan? Dia nggak mau bayar mahal-mahal untuk itu gitu ya. Nah, karena kita kan akhirnya punya
posisi sendiri, value sendiri bahwa ini itu penting. Banyak sekali PKO yang bilang ke saya ngobrol gitu ya, Pak ini kayaknya perlu dinaikin deh Pak gitu misalnya. Ini penting juga Pak ini karena ternyata dapat meningkatkan perekonomian di keluarga saya, kemudian juga di lingkungan tempat dia tinggal dan segala macamnya, juga memberikan pengalaman besar. Jadi menginginkan agar orang-orang PKO ini, tentara-tentara yang dikirim ke sana lebih sejahtera. Nah, kita bertemu nih, yang satu maunya ngurangin, yang satu maunya nambahin. Gitu kan. Nah, bagaimana caranya bertemu middle ground-nya? Gitu. Kita tetap harus punya posisi itu. Tapi ketika ketemu middle ground-nya itu, biasanya kita akan masuk ke detail. Kita buka nih. Ini bukan hanya masalah yang terkait administrasi ya, tapi terkait kita buka posisinya. Jadi kita lihat misalnya gini, oke, kamu mau naikin, iya, berapa? Itu udah pertanyaan lain lagi kan ya. Kita nanya juga dia, kamu pengen ngurangin sejauh mana sih sebetulnya? Begitu kita lihat, ternyata aspek komponen yang paling besar dalam PKO itu bukan pembayaran insentif tersebut, tapi justru lebih banyak ke maintenance service dari selama mereka ada di sana. Ya udah kita bargaining position, meskipun kita juga kepengennya kan orang tersebut hidupnya PKO termaintain dengan baik kan, tapi gimana kalau standar hidup di sana dikurangin dikit, tapi tambahan uangnya jadi nambah banyak gitu. Mau akhirnya ketemu middle ground-nya di situ. Jadi memang menguasai berbagai secara holistik ya permasalahan dan detailnya itu menjadi sangat penting. Isu lain juga seperti itu, misalnya isu kepengungsian. Kita sangat peduli dengan para pengungsi, tapi national law kita belum ada misal kayak gitu. Nah, kita harus berdebatnya dengan negara yang kepengungsian internasional itu kan human rights saat ini gitu. Itu kan international customary law untuk menerima segala macamnya. Tapi itu kita bisa perdebatkan dengan baik, dan diskusi dengan lebih baik, secara lebih detail hingga ketemu middle ground-nya kayak tadi. Nah, terus izin bertanya, apakah untuk join dengan UN lebih khususkan sarjana HI, sarjana lain? Enggak. Jadi UN itu kan kantor ya. Di situ ada macam-macam fungsi. Ada yang ahli keuangannya, ahli bahasanya, ada yang ahli manajemennya gitu. Nah, semuanya ini bekerja untuk PBB punya profesi masing-masing. Coba buka careers.un.org. Itu nanti dilihat itu lowongannya banyak banget, nggak semua untuk political officers dan untuk sarjana international relations. Kemudian izin bertanya Pak, jika kita sudah bernegosiasi untuk memilih negara A di tahun depan, tapi mungkin keadaan tahun itu berubah berdasarkan national interest negara kita untuk memilih negara B, lebih menguntungkan apakah kita harus lebih memilih janji dengan negara A atau beralih ke B? Good question. Ini pernah terjadi ya. Jadi ada namanya RSA, reciprocal election gitu ya. Nah, itu pada saat itu kita udah janji nih untuk memilih gitu ya, memilih. Hari ini kamu pilih saya, tapi tahun depan tolong pilih saya pilih kamu, kamu pilih saya gitu. Tahun depan, tahun ini saya pilih kamu gitu. Nah, jadi RSA itu kan sebetulnya gentleman agreement ya. Jadi nggak ada legal consequences. Gitu. Cuman yang dipertaruhkan memang kepercayaan daripada satu. Oh berarti Indonesia ini negara yang bisa dipercaya atau tidak. Gitu. Nah, itulah keterampilan diplomasinya. Kita harus datangin lagi negara itu. Jadi pemilihan itu bukan cuma satu kan. Jadi pemilihan itu misalnya bukan cuma Dewan HAM, bukan cuma sekretariat. Kita lihat juga orang ini itu lagi mengadakan pemilihan di tempat yang mana. Gitu. Bukan cuma di Dewan HAM doang, pasti mereka juga ada di tempat lain. Nah, kita datangin juga. Gini, pertama saya mau minta maaf ya. Tapi you have to understand, kita ini di Indonesia lagi begini. Jelasin aja. Yang penting-penting aja buat mereka, tapi tidak terlalu berbahaya buat kita jelasin. Terus kita bilang, saya lihat kamu ada pemilihan lain di ABCD yang tidak kalah pentingnya. Gimana kalau saya akan pilih kamu di situ. Tapi saya untuk tahun ini nggak bisa. Jadi gini, saya akan pilih kamu tahun ini di situ, tahun depan. Kalau ada pemilihan lagi, saya secure
suara buat kamu. Tentu saja ini semua berdasarkan instruksi pusat ya. Cuman mempertahankan legacy kepercayaan daripada suatu negara itu sangat amat penting gitu. Tapi kita harus menegosiasikan ulang, melihat opsi dan segala macam. Nah, selamat pagi Pak, dan izin bertanya, dengan banyaknya negara yang turut serta dalam proses pembahasan dan negosiasi seperti yang terjadi Majelis Umum PBB dengan segala national interest berbeda pada negara sehingga pastinya terdapat beberapa proses pembahasan alot. Apakah ada ketentuan yang mengharuskan adanya minimal jumlah persen persetujuan yang diambil dari perwakilan negara untuk menghasilkan keputusan kesepakatan pembahasan negosiasi? Ada di rules of procedures-nya dan tergantung komitenya gitu ya. Itu tuh ada. Bahkan voting itu dibagi menjadi dua. Satu voting procedurals, satu voting substansi. Kalau yang dihasilkan itu kesepakatan adalah bersifat prosedural, artinya menyepakati modalitas segala macam, itu harus 2/3 dari total present and voting. Baru dia bisa terpilih misalnya. Sementara kalau voting sendiri, kalau misalnya ternyata substansi, harus absolut. Absolut itu 51%. Itu kalau pemilihan. Quorumnya nggak bisa diputuskan kalau kurang dari 2/3 hadir di dalam suatu, misalnya di komite 5 ya, 2/3 tidak hadir, maka tidak bisa memutuskan sesuatu gitu. Bahkan memulai meeting. Tapi di beberapa rules of procedure di beberapa komite itu berbeda-beda. Tapi di komite 5 tempat saya bernegosiasi seperti itu. Itu kan ya pertanyaannya. Gitu. Oke, terima Demikian. kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Sayangnya ya jawaban dari pertanyaan tadi menutup tanya jawab kita. Sayang sekali waktu kita terbatas, padahal pembahasannya daging semua nih teman-teman. Terima kasih banyak juga kepada Pak Adip atas insight yang dibagikan ke kita semua, dan terima kasih juga atas partisipasi aktif dari teman-teman yang telah hadir. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan selama berlangsungnya sesi tadi. Saya Amira selaku moderator, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Amira. Ya, terima kasih kepada Bapak Adip selaku pengisi materi. Terima kasih juga kepada Bapak Faisal yang telah hadir, dan juga terima kasih kepada Kak Amirah selaku moderatornya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mencapai ke penghujung acara, yaitu penutup. Tak lupa juga terima kasih kepada para partisipan sekalian yang sudah hadir. Semoga ilmu yang diberikan Pak Adip tadi menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kepada para partisipan diingatkan untuk jangan lupa mengisi form absensi yang nanti akan dibagikan di kolom chat, yang juga menjadi persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat bagi setiap partisipannya. Jangan lupa untuk follow Instagram Himahi UIN Jakarta di @himahi.uinjkt dan juga akun Instagram Interface di @interfaceuinjkt untuk mengikuti keseruan rangkaian acara lainnya. Saya sebagai MC pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Moderator dan juga Mbak Amira dan juga Mas Omar. Saya sudah undang. Begitu kami mohon diri dulu. Terima kasih banyak. Semoga bisa bertemu lagi lain waktu. Ya, untuk Pak Adip mungkin kita ada sesi foto dulu ya Pak. Oh, ada foto, siap. Ya. Mantap. Kepada para partisipan mungkin boleh menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama pengisi acara. Kepada tim dokumentasi dipersilahkan. Ya, boleh untuk para partisipan untuk on cam. Aku akan SS di
slide 1 dan 2. Boleh di conference. Oke, baik. Aku foto ya. 1, 2, 3. Baik, untuk di slide selanjutnya 1, 2, 3. Ya, selesai. Terima kasih Mbak Kayla. Ya, sekali lagi diingatkan kepada para partisipan untuk mengisi form kehadirannya yang menjadi persyaratan untuk kalian bisa mendapatkan e-sertifikat nantinya. Baik, Mas Omar, kalau begitu kami mohon diri dulu. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah sudi dan bersedia mendengarkan paparan sharing ngobrol-ngobrol tadi. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Adi. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih kepada para partisipan sekalian. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Interface lainnya, jangan lupa ikuti update-nya di @interface_uin_jkt. Sampai jumpa di kegiatan Interface lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.